Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ohan Kristiawan, SPDI, nomor peserta PPG 983046005805. Saya berasal dari Satbingkal MTS Madinatul Najah Ciamis, siap mengikuti ujian kinerja program pendidikan profesi guru periode 3 tahun 2021. Siapkan dulu. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Bersih. Periksa gerak pion. Gerak. Silakan masuk satu orang ya. Nanti sambil menunjukkan kebersihan tubuhnya ya. Siap. Siap. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Bapak bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran akidah yang dimana kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa datang ke sekolah dengan nyaman dan enak untuk belajar. Supaya pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebelumnya, Bapak akan mengecek dulu kehadiran ya. Bila yang disebut namanya angkat tangan ya. Siap? Agung Permana. Sakit. Kenapa? Pusing. Oh, ya, sakit. Alfian Rizky Anwar. Siti Hajar. Berarti yang tidak hadir sekarang 3 orang ya? Semuanya 19. Alhamdulillah. Yang sekarang itu semuanya orang-orang hebat. Amin. Laksanakan. Apakah masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih. Coba apa? Tentang akhlak terpuji. Di antaranya apa? Berilmu, bekerja keras, kreatif, dan produktif. Nah, itu ya. Mungkin di antara sekian ini masih ingat atau masih ada yang ingat apa arti berilmu? Berilmu adalah kewajiban bagi semua umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, kewajiban bagi umat manusia di muka bumi ini mencari, jadi punya pengetahuan. Nah, itu semua ya termasuk akhlak terpuji bagi diri kita sendiri. Pertama apa? 1, berilmu. 2, 3, 4, produktif. Semua harus dimiliki oleh kita. Siap? Siap. Ya, banyak sekali. Baik, untuk selanjutnya ya, tadi sudah dilakukan ya pembelajaran kemarin. Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang kita akan laksanakan. Insya Allah pembelajaran sekarang akan dipelajari adab bertetangga ya. Adab bertetangga. Mungkin semua tahu apa yang dimaksud dengan tetangga? Ada yang tahu? Tidak.
Tetangga itu ya orang yang ada di sekeliling kita atau orang yang ada di dekat rumah kita. Ya, nanti dibahas ya materi-materi. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membawakan kompetisi menghayati adab Islam kepada tetangga, ya. Terbiasa menerapkan adab Islam kepada tetangga. Terus memahami adab Islam kepada tetangga. Yang terakhir mensimulasikan adab Islam terhadap tetangga. Nanti kita kupas bagaimana ya indikatornya. Menciptakan penghayatan adab Islam, terbiasa menampilkan adab Islam, menafsirkan, memperjelas, menganalisis, membuat contoh bagaimana kita beradab dengan tetangga. Ya, jadi jangan istilahnya nggak mau apa sih kita harus bertetangga, hidup aja sendiri-sendiri, nggak boleh. Kita itu harus memerlukan tetangga, ya, baik itu dalam senang maupun tidak senang, ya. Nah, sekarang materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu adab bertetangga. Ya, tujuannya apa? Setelah kita mempelajari adab bertetangga, siswa dapat menafsirkan, menampilkan adab Islam kepada tetangga, menciptakan perilaku adab Islam kepada tetangga, menganalisis adab Islami kepada tetangga, yang terakhir menampilkan adab Islami kepada tetangga. Nah, ini tujuan mempelajari. Silahkan amati video yang akan dilihat dalam YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari lihat ke depan ya, adab video kepada tetangga. Siapakah yang disebut tetangga di lingkungan rumah kita? Jadi, tetangga adalah orang yang dekat dengan setiap individu setelah keluarganya sendiri. Pendapat para ulama tentang batasan tetangga diantaranya sebagai berikut. 1. Batasan tetangga yang muktabar adalah 40 rumah dari semua arah atau yang berada pada setiap sisi rumah. 2. 10 rumah dari semua arah. 3. Orang yang mendengar azan adalah tetangga. 4. Tetangga adalah yang menempel dan bersebelahan saja. 5. Mereka yang disatukan oleh satu masjid. Para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada 3 macam, diantaranya sebagai berikut. 1. Tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Ini maka ia memiliki 3 hak, yaitu hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan memiliki 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak sesama muslim. Dan yang ketiga, tetangga non-muslim, maka ia hanya memiliki 1 hak, yaitu hak tetangga. Kemudian, adab seorang muslim kepada tetangga. Rasulullah SAW menggambarkan arti pentingnya kedudukan tetangga dengan berpesan, Ana Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusimi Jibrilu bila jari hatta dhanantu annahu ya sayyuwarrithu, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam ajaran Islam, tetangga memiliki peran dan arti penting dalam kehidupan seorang muslim. Islam mengajarkan hak tetangga lainnya begitu agung. Apakah hak-hak tetangga kita atas diri kita? Hak dan kewajiban tetangga atas diri kita bisa diketahui dari ketentuan tentang adab bertetangga. Berikut di antara adab-adab seorang muslim kepada tetangganya yang patut kita perhatikan.
Pertama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Kedua, selalu berbuat baik kepada tetangga. Ketiga, tidak menyakiti hati tetangga. Keempat, tidak berbuat buruk kepada tetangga dengan melakukan hal-hal yang mengganggu mereka. Kelima, membantu tetangga saat terjadi musibah, menghibur saat sedih, membantunya saat terbelit kesulitan, meringankan beban penderitaannya dengan nasihat, tidak menampakkan wajah gembira tatkala dia dilanda duka. Dan yang keenam, hendaknya kita selalu memberikan makanan kepada tetangga. Ketujuh, kunjungilah tetangga pada hari raya dan sambutlah undangannya jika dia mengundang kita. 8. Hendaknya kita memelihara hak-haknya di saat mereka tidak di rumah. Kesembilan, hendaknya kita tidak mencari-cari kesalahan atau kekeliruan mereka dan jangan pula bahagia bila mereka keliru. Bahkan, seharusnya kita tidak memandang kekeliruan dan kealpaan mereka. Ke-10, hendaknya kita sabar atas perilaku kurang baik mereka terhadap kita. Kemudian, hikmah beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. 1. Terjalin persaudaraan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT. Kedua, saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. 3. Terwujudnya persaudaraan yang baik yang diridhoi oleh Allah SWT. 4. Dalam menjalin hubungan pertemanan ataupun persaudaraan perlu menggunakan adat bergaul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan yang kelima, menyadari bahwa sesama muslim adalah saudara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah melihat ya video yang tadi, sudah mencatat. Selanjutnya silahkan amati gambar berikut ya. Amati gambar berikut. Coba yang pertama, gambar apa itu? Orang yang sedang bergotong royong, saling membantu sesama tetangga. Yang kedua apa? Bersilaturahmi atau mengunjungi. Ya, yang ketiga bersalaman atau saling membantu dalam undangan atau dalam hajatan. Ya, yang terakhir itu berkumpul bersukaria dengan tetangga. Nah, di sini mungkin ada yang masih penasaran, silahkan mau bertanya ya tentang gambar ini, apa yang kita harus lakukan atau bagaimana. Ya, sudah Anda mengamati. Kalau tidak ada yang bertanya, ya lanjutkan. Ada istilahnya hadis yang menerangkan ya tentang bagaimana kita bertetangga ya. Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Ya. Falyukrim jarahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka harus memuliakan tetangga. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Lalu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril senantiasa mewasiatkan untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta warisan. Nah, itu saking apanya? Nabi SAW berpesan bahwa tetangga itu kalau dikira ya mendapatkan warisan. Saking apanya? Baik ya Rasulullah kepada tetangga. Baik, untuk selanjutnya supaya lebih mengetahui apa itu tetangga, mari kita bahas bersama-sama. Pengertian tetangga ya dan masyarakat. Tetangga, siapa mau dicatat boleh? Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita, ya. Tetangga adalah orang yang berdekatan dengan rumah kita, ya. Dari pengertian ini mengandung makna bahwa bertetangga itu, ya, istilahnya ada yang mutabar 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke belakang, 40 ke depan, ya. Jadi
40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu namanya tetangga. Coba di kiri, kamu punya tetangga nggak? Ya. Siapa? Marijal. Marijal, ya. Yang di kanan? Maedo. Yang selanjutnya lagi? Maila. Nah, itu namanya tetangga. Jangan sampai nggak tahu tetangga satu RT yang nggak tahu. Nah, itu diriwayatkan ya dalam istilahnya para pendapat yang muktabar atau pendapat yang masyhur yang dinamakan tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kanan. Baik, itu tetangga kamu ya, tetangga. Selanjutnya ya, tadi pengertian tetangga. Yang selanjutnya sekarang dalil hidup bertetangga. Ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Mari kita bersama-sama baca supaya kita mendapatkan berkah dari Al-Quran ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Semua. Wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba artinya barang sembahlah Allah dan janganlah kamu lalu sesuatu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lalu kerabat, terus anak yang yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Lalu teman sejawat, lalu Ibnu Sabi dan mama sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Fakuro membangga-banggakan diri. Itu dalil kita hidup bertetangga. Dapat banyak ya. Pertama itu dengan siapa? Ibu bapak. Ibu yang dekat tubuh, ibu bapak, adik kakak ya. Tetangga itu tetangga dekat. Lalu kedua, Anak yatim. Anak-anak yatim. Lalu orang-orang miskin. Masakin itu miskin ya. Terus Tetangga yang dekat. tetangga yang dekat, tetangga yang Jauh. kita harus berbuat baik. Lalu siapa lagi? Teman sejawat. Teman sejawat ini teman sejawat ya, teman sejawat. Lalu Ibnu Sabil, orang yang selalu melakukan perjalanan itu namanya Ibnu Sabil. Lalu hamba sahaya orang belia. Nah, itu semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku baik. Jelas dalam Al-Qur'an diterangkan. Selanjutnya ya, bahwa dalam menghormati berakhlakul baik kepada tetangga adalah sesuatu yang wajib kita lakukan sebagai umat beragama dan sebagai makhluk yang hidup saling membutuhkan atau bersosial dengan yang lainnya. Dan hal itu juga merupakan sebagian tanda dari keimanan seseorang. Dalam hadisnya diriwayatkan ya yang berbunyi mangkana yu'minu, barang siapa yang beriman ya yu'minu billahi kepada Allah wa bil yaumil akhir kepada hari pali yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Jadi di sini ada kesimpulan barang siapa yang tidak hidup bertetangga berarti kurang beriman. Kita belum iman sepenuhnya ya. Jadi kita harus baik kepada tetangga. Hal itu ya. Paham?
Nah, Bapak akan tanya, coba ya, akan tanya, Uji, apa yang kamu ketahui tentang tetangga? Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita. Iya. Lalu? Ada yang 40 ke depan, Hah? 40 ke belakang, 40 ke kiri, dan 40 ke kanan. Bagus, ya. Ya, bagus. Tadi dalam dalilnya, ya dalil yang dalam Al-Quran surat apa tadi? An-Nisa ayat 36. Kita harus baik kepada siapa saja, Fikri? Orang tua. Orang tua, ya. Lalu kepada siapa lagi, Juan? Kerabat dekat, ya, saudara ya. Tadi bagus, tetangga dekat dan tetangga jauh. Siapa lagi? Hamba saja. Orang-orang miskin. Terus anak yatim. Terus ibnu sabil. Itu dalam dalil Al-Quran tentang bertetangga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Paham? Bagaimana kita harus bersikap kepada tetangga? Silakan lihat. Sikap hidup bertetangga, berbuat baiknya kita kepada sesama merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Beriman itu kita kan percaya, ya, percaya kepada Allah Subhanahu. Seorang tetangga memiliki sejumlah hak asasi dari kita, di antaranya pertama, hendaknya kita memberi salam kepada tetangga terlebih dahulu. Itu orang yang paling baik, itu orang yang selalu mendahulukan salamnya, bukan menunggu orang mengucapkan salam. Jadi yang baik itu siapa yang paling dulu mengucapkan salam, dia yang paling baik. Jangan biarin dia dulu, nggak usah, ya. Itu nggak baik. Yang kedua apa? Hendaknya kita berbuat kebajikan, harus miring kebaikan. Kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebajikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Hendaknya kita mengembalikan hak kami seperti membayar, mengembalikan barang-barang lain yang kita pinjam. Nah, ini yang suka lupa. Suka mengutang lama mengembalikan. Karena dia lupa itu tak boleh. Karena baik kecil maupun besar hutang itu harus dibayar. Yang keempat, hendaknya kita mengunjungi jika ada yang sakit, tetangga kita yang sakit dikunjung. Saya nggak bawa makanan, Pak. Orang sakit nggak butuh makanan. Orang sakit butuh apa? Doa, ya. Yang kelima, hendaknya kita memberi ucapan selamat jika mereka apa? Bergembira, dan memberikan ucapan takziah jika mereka kesusahan. Yang keenam apa? Hendaknya kita menutupi segala kekurangannya dan melindunginya dari segala kesulitan. Yang ketujuh, hendaknya berhadapan dengan mereka selalu dengan senyum dan penuh hormat. Itu kan hormat begini, ya, senyum. Apa sedekah yang paling mudah coba? Senyum. Mahal nggak? Mahal bagi orang yang nggak punya perasaan. Senyum, coba senyum. Ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan materi tentang adab bertetangga, ya, dalilnya, hikmahnya. Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya tentang adab bertetangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Luswanda. Di sini saya akan bertanya. Sebutkan macam-macam sikap bertetangga. Sebutkan macam-macam sikap bertetangga. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Pak. Oh, satu, kamu ya. Perkenalkan, nama saya Fikriansyah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dina Wisyawanda. Silakan. Yang pertama itu ada memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Nah, satu ya, memberi salam Kepadanya terlebih dahulu. lalu Berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa menunggu orang lain terlebih dahulu. lanjut ya.
mengembalikan hak admi. Ya, adami seperti utang B, utang. Dengarkan. Lalu Ada yang sakit harus dikunjungi. ya, Memberi selamat jika dia mendapatkan mendapatkan kegembiraan. Lalu ada lagi. Menutupi segala kekurangannya. Ya, yang terakhir menutupi segala kekurangan tetangga tersebut. Paham? Tidak? Nah, selanjutnya ya, Bapak akan memberikan sebuah kesempatan. Silahkan kamu mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang adab bertetangga dari buku-buku atau buku paket yang sudah ada. Ya, silakan. Dibaca dulu, lalu Anda catat yang baiknya atau yang apa istilahnya yang perlu ditulis. Silakan. Baik, kalau sudah itu semua mencatat tadi yang sudah Anda baca dari buku paket dan informasi lainnya, Bapak akan membagi beberapa kelompok ya, 2 kelompok saja. Bisa istilahnya dijadikan 2 kelompok. Ingin kamu berhitung ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya. Nanti yang 1 bareng yang 1, yang 2 bareng yang 2. Paham? Baik, mulai dari sekarang. 1, 2, 1. Silakan tuliskan ya sesuai dengan yang ada di monitor itu di slide ya, di fokus. Untuk menuliskan kelompoknya siapa, lalu itu soalnya di sana ya, lalu diskusikan nama kelompoknya siapa ya, atau siapa saja ditulis. Silakan dimulai dari sekarang. Ini tema diskusinya ini ada 2 ya. Jawabannya bisa disimpan seperti ini. Nama anggota kelompok ya. Lalu kesimpulan hasilnya di bawah. Silakan diikuti yang ada di slide ya. Dimulai dari sekarang. Untuk soal bisa dilihat di slide. Soal pertama ada 2 soal ya. Silakan oleh kelompok masing-masing didiskusikan. Soal pertama itu bagaimana sikap. Yang kedua itu bisa dibaca ya. Lalu dibuat jawabannya. Semua silakan ikut berdiskusi. Ayo bareng-bareng ya. Bikin jawaban ya, bikin jawaban ya. Bikin jawaban. Dinamain kelompok 2 ya. Ini namain kelompok 1. Dan bikin jawaban. Itu soalnya ada di depan ya. Nah, baik. Ini sekarang bagian Anda saling bertukar pikiran ya, atau saling bertanya. Bapak akan memberikan kesempatan dulu kepada kelompok 1 untuk bertanya jawaban dari kelompok 2. Lalu dijawab langsung oleh kelompok 2. Sesudah dijawab langsung, kelompok 2 bertanya jawaban dari kelompok 1. Paham? Paham tidak? Siap, dimulai dari sekarang. Silakan berdiri yang mau bertanya. Langsung. Menghadap ke sana, menghadap ke kelompok 1. Nah, begitu ya. Ya, dengarkan jawabannya apa ya. Semua dengarkan, jangan ada yang ini. Jawab. Apa arti dari toleransi dan saling menghargai? Yang pertama itu apa arti? Toleransi. Yang kedua, apa arti saling menghargai? Ya, silakan langsung dijawab. Yang keras. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa arti toleransi? Toleransi adalah saling menghargai, dan arti saling menghargai adalah saling menghargai kekurangan orang lain dan menghormati kelebihan orang lain. Ya, yang kedua jawabannya. Oh, sudah semuanya. Yang pertama apa arti toleransi? Yang kedua saling menghargai. Ya, bagus. Terus kanan. Sekarang ya. Jawab ulang mengalihkan pertanyaan. Silakan. Yang keras. Ya. Gantian, ganti yang lain. Silakan menghadap ke kelompok 1. Ya. Silakan cepat. Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab.
Waalaikumsalam. Saya akan bertanya, kita kan harus bergotong royong, tetap gimana kalau tetangga kita tidak mau bergotong royong? Apa yang harus kita lakukan? Kedua, kita harus saling tolong menolong. Kita sudah menolong tetangga, tapi tetangga tidak menolong kita. Apa yang kita harus lakukan? Nah, betul. Silakan jawab yang keras ya. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, diberikan pemahaman hingga dia paham. Yang kedua, tidak apa-apa, yang penting kita membantu dengan ikhlas dan dengan senang hati, seperti peribahasa air susu dan dibalas dengan air tuba. Iya, tepuk tangan. Silakan. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan. Berdiri ya. Itu PC-nya tolong dibetulin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuran Akbar dari kelompok 2. Saya akan menanyakan soal. Bagaimana sikap kalian bila ada tetangga yang tidak satu akidah dengan kamu? Jelaskan pendapatmu. Ya. 2. Allah SWT senantiasa mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup rukun dengan tetangga, terutama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam segala hal. Tujuan untuk hidup rukun dan damai. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya, silakan dijawab. Jawab. Yang menjawab silakan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 1, harus saling toleransi, tolong menolong, saling menghargai, tidak menyakiti hati satu sama lain. Terwujudnya persaudaraan yang baik. Ya, yang kedua jawabannya. Harus saling toleransi, saling menghargai, dan saling membantu. Harus menjenguk tetangga bila sakit, membantu bila susah, tidak saling musuhan, dan tidak marah walaupun beda pendapat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Nah, lanjut. Tetangga, ya. Pengertiannya, dalilnya, hikmah bertetangga, ya. Semua mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan. Amin. Ya. Selanjutnya Bapak ingin semua menyimpulkan ya dari apa yang sudah dipelajari. Untuk mengakhiri, tapi Bapak ingin mendengarkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya tentang anak bertangga. Nah, Bapak akan lemparkan kepada kamu ya untuk menyimpulkan apa itu pengertian bertetangga, terus dalilnya dan bagaimana sikap kita bertetangga. Silakan, yang pertama dulu pengertian bertetangga. Ya, silakan berdiri. Pengertian tetangga dan masyarakat. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Dari pengertian ini mengandung makna bahwa bertetangga tidak memiliki ketentuan yang khusus. Ya, baik, bagus ya. Yang kedua dalil dari bertetangga. Oh ya, Fikri, silakan. Dalil tersebut ada di Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu, bapak, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Nah, itu dalil tentang bertetangga. Tepuk tangan. Ada lagi yang hadis dalam yang ditentukan oleh Rasulullah yang diamanatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Baik, tuh. Baik, siapa yang bisa istilahnya menyimpulkan tentang sikap hidup bertetangga? Maul, ya boleh. Cepat nanti menyimpulkan unggul. Poin-poinnya baik. Sikap bertetangga ubah juga ya, siapa? Ya. Nah, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan sikap
Ya, silakan Puji. Memberi salam. 1. Memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Ya, bagus. 2. Berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain 3. membantu kepada kita. Yang ketiga, mengembalikan hak adami. Ya, betul. Terus mengunjunginya jika ada yang sakit. Ya. Memberi ucapan selamat jika ada yang gembira. Ya. Baik. Halo, bagaimana ya kita harus berakhlak kepada tetangga? Siapa yang dapat menyimpulkan? Bapak tunjuk ya. Coba ajar. Ya. Silakan. Bagaimana kita berakhlak bertetangga? 1. Tidak menyakiti tetangga, bahkan memuliakannya. 1 ya, tidak menyakiti tetangga. Harus memuliakannya. 2. 2. Bermuka berseri-seri. Berseri-seri senyum berarti ya. Terus 3. Menolong saat dalam kesulitan. Menolong saat dalam Kesulitan. Nah itu adab atau akhlak Tetangga. Baiklah, sesudah kita mempelajari, sebelum Bapak tutup, Anda harus mengerjakan dulu ya dari lembaran kerja peserta didik ya, yang Bapak akan bagikan ya. Nah, ini pegang. Lalu kerjakan, nanti dilihat di slide ya. Coba bagikan ya. Nah ini soalnya ya. Materi adab bertetangga 2, topiknya mengapa kita harus menampilkan sifat adab bertetangga. Nah ini tujuan ini. Lalu Anda amati cerita di sini ya. Amati, silakan. Amati ini tentang apa. Lalu ditulis di bawah ya. Silakan. Jadi mulai dari sekarang kerjakan. Kerjakan di lembar kerja peserta didik LKPD ya. Kerjakan, jangan lupa kasih nama di LKPD-nya supaya Bapak memeriksaanya mudah. Ya, Lija, coba kamu kerjakan ya. Ya, habis silakan oleh ketua kelas LKPD-nya dikumpulkan untuk Bapak periksa ya. Bapak sedang berkreasi. Baik, simulasi. Ya, ini simpulkan ya. Cepat. Nih, Bapak akan periksa ya. Ya, KM kita adalah 70 list. Kamu kerjakan di rumah ya, siap? Siap. Baik. Ini hasil dari KPD kamu ya. Dari KPD kamu ya. Silakan ya nilainya. Ini bagikan. Nah. Baik, Bapak akan bacakan siapa yang diremedial dan siapa yang pengayaan ya. Yang remedial diantaranya 1 Rijal ya, terus Dendi, dan terakhir Jalil ya, Kenapa kok remedial? Nilainya kurang dari HKM ya. HKM kita adalah 75. Yang selanjutnya, yang selebihnya menjadi pengayaan. Coba bantu teman yang remedial ya. Nanti Bapak akan berikan tugas, kamu kerjakan di rumah ya, siap? Siap. Baiklah, semuanya siap. Alhamdulillah pertemuan kita sudah sampai ujung. Marilah kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah ya bersama-sama. Dari Bapak mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya.
Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Silakan untuk pimpin doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.